Lalu, saudara-saudara, kalau kita lihat pergerakan manusia dalam kaitan dengan penghukuman ini, maka kita tidak bisa mengklaim diri kita bahwa kita ini orang yang suci, nggak bisa juga. Dulu waktu gereja ini masih bisa dikatakan sebagai rumah sangat sederhana. Ya, gini ya, kotak di sini. Jemaatnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kita lihat ketika ini sudah jadi besar seperti ini, jemaatnya sudah banyak. Kenapa juga ya ada yang membelakangi Tuhan? Itulah saudara-saudara. Kenapa ada juga yang tidak mencari Tuhan? Kenapa ada juga yang tidak bertanya kepada Tuhan sebagai penunjuk? Ini apa? Saudara-saudara, sekali lagi, kata Tuhan, Aku akan menyapu manusia, binatang, negara, semua. Kok sebenarnya Pak Pendeta, manusia kan yang bersalah. Kenapa juga binatang, ikan-ikan, ya, dan semuanya, burung-burung. Saudara-saudara, ini tanah. Manusia itu dibuat dari tanah Adama. Ketika manusia menempatkan tanah ini, saudara-saudara, dan dia berkembang, maka relasi lingkaran itu juga lingkaran yang berdosa kepada Allah, bukan manusia saja. Tapi semua yang adalah ciptaan Tuhan, menurut Tuhan, semua akan disapu bersih. Jadi pertanyaannya, kepentingan saudara dan saya apa sih? Kalau itu terjadi dalam suatu wadah persekutuan. Ya kepentingannya cuma satu aja, adalah mencari Tuhan, menanyakan petunjuknya, dan berbalik kepada Tuhan. Sebab apa? Jalan yang kita jalani, saudara-saudara, Yesus mengatakan, Akulah jalan lurus. Jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kenapa kita berbelok-belok jalan bersama dengan Yesus? Ada kepentingan apa? Kepentingan tuh di sini. Tidak maksimal. Mendua hati. Sehingga tidak memberi 100% dalam tanda kutip untuk Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian kita pernah membaca tentang peristiwa air bah. Wah, itu ngeri juga itu. Nggak ada yang hidup. Tapi menurut Sefanya ini lebih ngeri daripada peristiwa air bah. Menurut Sefanya ya. Nah karena itu apa yang kita lakukan? Ya bukan juga karena pengalaman ya. Tapi memang kita belajar bahwa semakin hari, semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin hari, semakin banyak yang kita terima. Nah kata banyak itu artinya kuantitas.
Jadi kalau yang banyak itu kita tidak bisa atasi dengan andalkan Tuhan, yang banyak bisa pecah. Esensi kehadiran kita sebagai gereja adalah lilin. Esensi kita sebagai gereja adalah murid-murid Yesus. Kecil, tapi berkualitas. Karena kecil dan berkualitas, maka itu Allah pakai untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara-saudara. Jadi pertanyaan Pak Pendeta, dunia ini bisa terang nggak? Bisa. Bisa. Dengan apa Pak Pendeta? Kalau PLN kasih listrik aja nggak bisa. Matahari juga nggak bisa. Karena matahari nggak tembus batu yang begitu besar atau goa, nggak bisa. Terang itu dengan ini. Yang menerima Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Lalu menjadi terang dalam persekutuan. Nah kalau gitu hasilnya apa? Biar banyak, nggak pernah pecah. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Apalagi sedikit, banyak aja nggak pecah, apalagi sedikit, tambah berkualitas dalam iman. Nah, karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini hanya sedikit pengalaman yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Memang sejak dulu saya juga pernah mengunjungi jemaat di sini. Tapi juga problem yang terjadi di jemaat di sini pada waktu Bapak Ibu dipilih sebagai majelis di tahun 2017-2022. Pak Pendeta sendiri yang menjadi ketua verifikasi majelis jemaat di Majnode. Lucunya Bapak Ibu, dokumen persyaratan penatua diaken yang dikirim oleh Anugerah Tambun sudah saya periksa dan lengkap. Dan itu dinaikkan ke atas untuk diperiksa oleh tim Majelis Sinode untuk dibuat SK. Oke, SK-nya sudah jadi nih. Datanglah Ibu Pendeta. Tadinya belum marah-marah, masih biasa. Pak Jerry, aku mau ambil SK. Ya udah, di atas Bu. Dari atas turun marah-marah. Nggak ada SK-nya Pak. Lo kan sudah diperiksa lengkap. Biasa naik ke atas untuk diperiksa lalu dibuat SK. Tambah juga marah. Kami pernah dibilang nggak boleh pulang apa namanya tuh Pak? Disandra ya. Kami disandra sampai jam 2 malam. Nggak pulang karena di luar tuh rombongan. Nah pertanyaannya bagaimana kita menjadi saksi? Oke lah kalau pokok anggur, Yesus berkata, akulah pokok dan kamu ini carang-carangnya. Oke. Kalau carang itu dia punya mekanisme tumbuh dan berbuah, berarti kita juga punya mekanisme dong. Kalau mau berkembang, ya bicarakan baik-baik dong. Kenapa? Memang kita siapa? Hantu. Kan kita anak-anak Tuhan. Sebelum terjadi, pikirkan apa yang mau dilakukan. Kata bahasa teman-teman saya di PHM, ya. Kita ngobrol dulu di warung kopi, gitu loh. Jangan yang penting dianggap nanti bertentangan terus dibawa ke salah satu
forum resmi, nggak usah Pak. Itu bikin sulit kita. Ngobrol dulu di warung kopi. Artinya, kita berpikir tentang efek yang terjadi ke depan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun itu persekutuan. Walaupun itu GPIB. Jalannya itu yang harus baik. Oke. Akhir-akhir ini juga timbul ketika telah terjadi pemilihan penatua diaken bertanya, gimana sih yang itu Pak? Ya, itu ada muncul di grup-grup pendeta GPIB. Bagaimana yang kelompok 2 berapa itu aku udah lupa. Ya. Itu muncul dari seorang yang sudah emeritus. Tapi yang belum emeritus nih langsung dia menjawab. Sudah jangan provokasi. Ya. Kalau itu dilakukan dan bertanggung jawab, dan kita percaya aja yang bertanggung jawabkan yang di atas lewat Majelis Sinode. Kita berdoa saja. Arus yang menentang Tuhan, saudara-saudara, Tuhan juga pada akhirnya melunakkan hatinya. Di mana itu dikatakan Pak Pendeta? Di atas kayu salib. Kontroversi yang begitu besar antara murka Allah dan kasih Allah. Yang menang siapa Bapak Ibu? Murka atau kasih? Kasih Allah. Maka itu Bapak Ibu dan saya tuh diselamatkan. Nah karena kita selamat, karena kita mengalami anugerah, dan kapan itu? Terus. Sebab firman mengatakan, akulah yang alfa dan omega. Aku yang awal dan yang akhir. Lalu ketika kita menempatkan Tuhan yang awal dan yang akhir, maka kita ada di dalam. Tapi jangan coba-coba juga keluar, loncat pagar. Gak usah lah. Ada ketentuan loh. Nah ini hanya sharing pengalaman Pak. Buat Bapak dan Ibu, dan saya berdoa satu waktu ketika kita berkumpul, jadilah keluarga yang baik sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya. Siapa itu orang tua? Saya percaya, pasti Bapak Pendeta, pasti penatua dan diaken, kan gitu toh, bagi jemaatnya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Gak terlalu banyak karena memang kita harus berhenti 1 jam lewat 10 menit. Ya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin ya.